Kalian pikir semua pembalap F1 itu anaknya orang kaya? Michael Schumacher memulai karirnya dengan mesin rongsokan yang dirakit ayahnya dari tempat sampah. Lewis Hamilton besar di rumah sederhana dengan tekanan rasisme yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada Lando Norris yang ayahnya punya aset triliunan rupiah. F1 itu tempat bertemunya kerja keras paling brutal dan privilege paling besar. Inilah kisah dibalik kemewahan Formula One. Si miskin melawan si kaya. Michael Schumacher adalah salah satu pembalap terhebat sepanjang masa berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan segalanya. Michael Schumacher lahir pada 3 Januari 1969 di Hurt, Jerman Barat. Masa kecilnya benar-benar jauh dari dunia glamor Formula One. Ayahnya, Ralf Schumacher, bekerja sebagai tukang batu. Tapi, diam-diam dia punya passion besar di dunia teknik. Michael didaftarkan ke klub go-kart lokal bernama Kerpenhoorn. Dan saat masuk, Michael jadi anggota termuda di sana. Masalahnya untuk bisa balapan serius, dia butuh go-kart sungguhan. Dan keluarga Schumacher jelas gak mampu beli. Jadi, Ralf mengumpulkan spare part bekas yang dibuang orang lain lalu merakit go-kart sendiri untuk Michael. Dan gila sih, di usia 6 tahun dia sudah memenangkan kejuaraan klub pertamanya. Yang lebih gila lagi, dia menang memakai ban bekas yang dibuang lawan-lawannya. Hidup mereka sepenuhnya berputar di dunia balap. Semua waktu, tenaga, dan uang habis demi mimpi Michael. Tapi, suatu hari mesin go-kart Michael rusak total. Dan keluarganya benar-benar gak punya uang untuk beli mesin baru. Mimpi itu hampir tamat. Sampai seorang penjual karpet bernama Gerhard Noack melihat bakat Michael dan membayari mesin barunya. Tanpa bantuan itu, karir Schumacher mungkin berhenti saat itu juga. Masuk pertengahan tahun 80-an, Michael mulai mendominasi. Juara go-kart junior Jerman tahun 1984 dan 1985. Lalu juara senior tahun 1987. Masuk ke balap mobil formula jauh lebih mahal dibanding go-kart. Mesin, gearbox, testing. Semuanya di luar kemampuan keluarga Schumacher. Tapi, manajemen motorsport Jerman bernama Willy Weber tertarik dan membantu mengatur karir Michael. Mencarikan sponsor, menempatkannya di tim yang tepat, dan membuka jalan menuju Formula One. Hasilnya langsung kelihatan. Michael menjuarai Formula 3 Jerman tahun 1990 dan kemudian direkrut program balap Mercedes. Lalu datang kesempatan besar itu saat tim Jordan butuh pembalap pengganti mendadak untuk GP Belgia 1991. Mercedes membayar agar Schumacher mendapat satu kesempatan tampil. Dan satu kesempatan itu mengubah segalanya. Michael Schumacher akhirnya masuk Formula One. Setelah itu, gelar juara datang, rekor datang, kekayaan juga datang. Dan pada akhirnya, Michael Schumacher menjadi salah satu atlet miliarder pertama di dunia. Sekaligus mungkin pembalap Formula One terbaik sepanjang masa. Kalau Michael Schumacher harus berjuang demi masuk Formula One, cerita Nico Rosberg justru kebalikannya. Nico Rosberg lahir pada 27 Juni 1985 di Wiesbaden, Jerman, dari keluarga yang memang sudah punya DNA Formula One. Ayahnya adalah Keke Rosberg, juara dunia F1 1982. Sejak kecil Nico hidup di Monaco, salah satu negara terkaya di dunia. Dunia paddock bukan sesuatu yang asing baginya. Pembalap F1 bukan sosok idola di TV, tapi teman ayahnya sendiri. Dia punya akses ke semua hal yang dibutuhkan untuk jadi pembalap. Tapi, ada satu masalah besar, tekanan. Karena kalau ayahmu juara dunia Formula One, semua orang pasti membandingkanmu. Apakah dia sebagus ayahnya? Itu pertanyaan yang terus menghantui Nico sejak kecil. Dia mulai go-kart di usia 6 tahun dan langsung menunjukkan bakat besar. Dengan dukungan penuh ayahnya, Nico bisa ikut kompetisi terbaik di Eropa tanpa khawatir soal biaya. Dan hasilnya memang luar biasa. Dia jadi salah satu juara termuda di go-kart Prancis, lalu naik ke level Eropa dan akhirnya GP2. Tahun 2005, dia menjadi juara GP2 pertama dalam sejarah. William langsung tertarik dan membawanya ke Formula One tahun 2006. Setelah 10 tahun di F1, akhirnya Nico mencapai mimpinya. Nico Rosberg menjadi juara dunia Formula One di tahun 2016.
Nico memang lahir dengan privilege besar, tapi dia tetap harus membuktikan kalau dirinya pantas dihormati. Lalu ada Lewis Hamilton. Kalau Nico tumbuh di pedok, Lewis tumbuh melihat Formula One dari balik pagar. Lewis Hamilton lahir pada 7 Januari 1986 di Stevenage, Inggris. Orang tuanya berpisah saat dia masih kecil, dan dia dibesarkan oleh ayahnya, Anthony Hamilton, di rumah sederhana. Semua serba sulit. Awalnya Lewis bukan balapan go-kart, tapi balapan mobil remote control, dan bahkan di situ pun bakatnya langsung kelihatan. Anthony sadar anaknya spesial, meskipun kondisi ekonomi mereka sulit, Anthony membelikan Lewis go-kart bekas. Dan sejak saat itu hidup mereka berubah. Biaya go-kart sangat mahal. Anthony sampai kerja beberapa pekerjaan sekaligus, jadi tukang cuci piring, pasang papan iklan, apa saja demi membiayai Lewis. Lewis juga menghadapi rasisme sejak kecil. Di padok go-kart Inggris saat itu, dia adalah salah satu sedikit anak kulit hitam yang balapan. Dia sering dihina, dibully, bahkan dilempari sesuatu di sekolah. Tapi Lewis memilih membalas semuanya di lintasan. Di tahun 1995, di usia 10 tahun, dia memenangkan British Cadet Karting Championship. Di tahun yang sama, Lewis kecil bertemu bos McLaren, Ron Dennis, di acara penghargaan motorsport. Lewis meminta tanda tangan, lalu berkata kalau suatu hari dia ingin balapan untuk McLaren. Ron Dennis menjawab, hubungi saya lagi dalam 9 tahun. Dan hebatnya, itu benar-benar terjadi. Lewis terus menang, tapi biaya balapan makin gila. Anthony sampai mengambil pinjaman dan bekerja tanpa henti demi anaknya. Sampai akhirnya tahun 1998, Ron Dennis benar-benar menepati janjinya dan memasukkan Lewis ke program junior McLaren. Sejak saat itu karir Lewis melesat. Juara Formula Renault, juara Formula 3, juara GP2. Lalu debut Formula One tahun 2007 bersama McLaren. Langsung jadi rekan setim Fernando Alonso. Sisanya tinggal sejarah. Lewis Hamilton menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Formula One. Cerita Lewis sama seperti Schumacher. Berbeda lagi dengan Lando Norris. Lando Norris lahir pada 13 November 1999 di Bristol, Inggris. Ayahnya, Adam Norris, adalah pebisnis super kaya. Singkatnya, Lando gak pernah kesulitan soal uang. Dari awal, dia sudah memakai perlengkapan terbaik, go-kart terbaik, dan ikut kompetisi terbaik. Tapi untungnya, dia memang berbakat. Dia langsung pole position di balapan nasional pertamanya, lalu menjuarai banyak kompetisi go-kart Inggris dan Eropa sebelum akhirnya masuk program junior McLaren. Karirnya naik sangat cepat sampai akhirnya debut di Formula One tahun 2019, dan setelah semua naik turun karirnya, Lando Norris menjadi juara dunia Formula One 2025. Sekarang kita pindah ke Fernando Alonso. Alonso lahir pada 29 Juli 1981 di Oviedo, Spanyol dari keluarga pekerja biasa. Ayah Fernando Alonso pernah membuat go-kart sendiri untuk kakak perempuan Fernando, tapi karena kakaknya gak tertarik, go-kart itu diberikan ke Fernando yang saat itu baru berusia 3 tahun. Dan sejak pertama kali mencoba, Fernando langsung ketagihan. Karena kondisi ekonomi keluarga terbatas, ibunya bahkan menjahit sendiri baju balap Fernando. Kalau hujan, mereka gak mampu beli ban wet, jadi Fernando tetap balapan pakai slick tire. Legend banget. Fernando mendominasi go-kart Spanyol, lalu akhirnya mendapat bantuan sponsor untuk bisa balapan di Eropa. Dari situ karirnya terus naik sampai akhirnya debut Formula One tahun 2001 bersama Minardi. Dan hanya beberapa tahun kemudian, Fernando Alonso menjadi juara dunia Formula One 2 kali. Terakhir, Max Verstappen. Max lahir pada 30 September 1997 di Belgia dan memang berasal dari keluarga motorsport. Ayahnya Jos Verstappen mantan pembalap Formula One. Ibunya Sophie Kumpen juga pembalap go-kart hebat. Jadi Max memang gak mengalami kesulitan finansial besar. Tapi hidupnya tetap keras. Karena Jos membesarkan Max bukan seperti anak kecil biasa, dia membesarkan Max seperti proyek juara dunia. Latihan keras, tekanan besar, dan kesalahan kecil pun gak ditoleransi. Kalau Max kalah atau melakukan kesalahan, perjalanan pulang bisa sangat brutal. Tapi hasilnya memang luar biasa. Max mendominasi go-kart Eropa, lalu langsung lompat ke Formula 3 dan tampil gila-gilaan. Red Bull langsung merekrutnya. Dan di usia 17 tahun, Max debut di Formula One sebagai pembalap termuda dalam sejarah. Sisanya, kita semua tahu, Max Verstappen menjadi juara dunia Formula One 4 kali.
Mac mungkin gak harus berjuang soal uang seperti Schumacher atau Hamilton, tapi dia dibentuk sejak kecil untuk menjadi monster di lintasan. Dan itu terlihat jelas sampai sekarang. Gimana menurut kalian?